Fitrah, dari sebagai praktisi hukum melihat kemarin Nikita Mirzani sudah selesai diperiksa lalu langsung ditahan tapi tidak menggunakan borgol dan baju tahanannya hanya dijadikan outer gitu Bang. Bagaimana sih pendapat Abang? Mungkin dia mengajukan permohonan kepada penyidik agar dia diperlakukan dengan memberikan kelonggaran ya. Saya kira permohonan itu mungkin dikabulkan oleh penyidik agar tidak memborgol dia. Karena kalau memang sesuai prosedurnya itu memang harus diborgol gitu kan. Lain halnya kalau memang ada permintaan daripada tersangka ataupun keluarganya meminta agar tidak dilakukan pemborgolan terhadap dirinya, mengingat dengan syarat dia akan kooperatif gitu loh. Nah, tapi saya melihat dari sisi di hadapan publik itu justru tidak mencerminkan rasa bersalah ataupun rasa menyesali perbuatannya. Harusnya kan orang yang melakukan perbuatan dugaan tindak pidana itu ya haruslah menyesali perbuatannya. Ada istilah lainnya, ada efek jerahnya gitu. Nah, maka dari itu dengan gaya kemarin tidak pakaian juga itu menunjukkan bahwasanya terlalu sombong untuk mempertontonkan hal-hal yang memang menurut kita itu tidak layak untuk dipertontonkan gitu. Nah Bang, ini kan juga pasal yang menjerat berlapis ya Bang, karena ada TPPU juga. Nanti ada dibilang lah dari pasal yang menjerat itu 20 tahun penjara. Kalau dari Abang sendiri, apa nanti surat dari anaknya untuk bisa penangguhan penahanan bisa dilakukan Bang? Ya, sebagaimana diatur dalam pasal 1330 KUHP ya, itu dijelaskan bahwasanya kalau anak di bawah umur itu tidak cakap hukum, tidak bisa untuk melakukan suatu perikatan ataupun tindakan hukum apapun. Itu sudah jelas diatur dalam pasal 1330. Maka dari itu ya orang yang tidak cakap hukum itu tentunya tidak dianggap itu permohonan dia itu. Seharusnya yang cakap hukum ini, karena kan ini berbicara terkait dengan penjamin ataupun penangguh ya. Yang namanya penjamin itu kan berarti kalau orang ini melarikan diri, yang jaminannya siapa? Ya orang yang menjaminkan dirinya gitu, untuk dijaminkan kepada hadapan hukum gitu. Tapi kalau memang yang menjamin ini belum dewasa ataupun cakap hukum, ya tentu tidak bisa dong dilakukan sebagai jaminan dia. Nah, maka dari itu dia aja bertindak untuk dirinya aja belum cakap secara hukum, bagaimana dia mau menjamin orang gitu loh. Artinya dia aja masih diwakili oleh orang tua ataupun keluarga. Nah, contoh seperti kasus Padel kemarin kan, yang membuat laporan ibunya, bukan dianya, karena dia masih anak-anak. Jadi belum bisa untuk melakukan tindakan-tindakan hukum lain gitu. Terus Bang, apa sih persyaratan kalau emang ingin melakukan penangguhan penahanan Bang? Persyaratan yang pertama itu kita harus melihat sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, itu ada syarat objektif yang harus dipenuhi. Yang pertama bahwasanya tersangka itu tidak melarikan diri, tersangka itu tidak menghilangkan barang bukti, tersangka tidak mempersulit jalannya proses pemeriksaan, tersangka akan kooperatif terhadap hukum dalam mengungkap kasus ini dengan terang benderang. Terus tersangka mematuhi aturan-aturan daripada prosedur hukum yang sedang berjalan. Kalau keluarga bisa Bang melakukan, misalkan adiknya, adik kandungnya yang udah di Ya atas? bisa saja, tapi kan penyidik akan mempertimbangkan apakah ini layak diberikan penangguhan atau tidak. Karena ini kan ancaman pidananya sangat tinggi sekali ya, di atas 5 tahun. Apalagi pemerasan itu kan ancaman pidananya 6 tahun penjara. Nah, maka dari itu penyidik akan melihat rekam jejak daripada tersangka, apakah tersangka ini kooperatif ya, tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, mengikuti proses jalannya hukum yang sedang berjalan dengan baik. Nah, tapi kalau memang proses itu tidak dilakukan dengan baik dan proses itu tidak diindahkan sebaik mungkin, ya saya kira ini akan menjadi pertimbangan daripada penyidik untuk menolak penangguhan penahanannya gitu. Tapi kalau memang yang bersangkutan itu memiliki rekam jejak yang bagus ataupun taat hukum dan lain-lainnya, nah tentu akan menjadi pertimbangan bagi penyidik seperti itu.